Selamat Selamat berjumpa kembali dengan bahasan tentang instrumentasi dan IoT. Kali ini kita akan membahas instrumentasi dalam keperluannya sebagai perangkat atau device utama di dalam sistem IoT. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada bagian 1, bahwa instrumentasi itu merupakan salah satu komponen dari IoT. Tetapi pertanyaannya, apakah IoT itu instrumentasi atau instrumentasi itu IoT? Nah, ternyata bahwa instrumentasi untuk bisa menjadi perangkat IoT itu memerlukan syarat-syarat tertentu yang itu akan kita bahas pada bagian ini, sehingga suatu instrumentasi bisa dijadikan perangkat IoT kalau syarat-syarat tertentu itu terpenuhi. Nah, saat ini perangkat IoT yang telah beredar atau telah dipergunakan di dunia, terutama ini di Eropa, itu ada sekitar 20.000 miliar perangkat pintar IoT yang aktif dan berjalan dengan peningkatan permintaan terutama jaringan 5G, sehingga sudah cukup besar penggunaan IoT. Nah, lalu bagaimana suatu sistem instrumentasi bisa bekerja di dalam IoT? Secara prinsip, pada dasarnya instrumentasi itu bisa terlibat dalam IoT tergantung pada dua hal, yakni kita harus melakukan pengubahan sehingga sistem instrumentasi tersebut menjadi perangkat pintar yang bisa masuk atau memenuhi syarat sebagai perangkat IoT. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah perangkat normal itu kita rubah menjadi perangkat IoT. Syaratnya yang pertama adalah perangkat tersebut mampu memiliki atau perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk terhubung dengan internet dengan cara apapun. Jadi kuncinya adalah bahwa perangkat tersebut mampu tersambung ke internet atau berhubungan ke internet dengan cara apapun. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah perangkat tersebut terintegrasi dengan teknologi sensor, perangkat lunak fungsional, dan teknologi bawaan pendukung, serta koneksi jaringan dan aktuator. Jadi yang kedua ini, perangkat itu tidak mandiri tetapi dia terintegrasi dengan sensor, perangkat lunak fungsional, teknologi pendukung koneksi jaringan, dan aktuator. Jadi suatu instrumentasi tidak hanya mandiri tetapi harus sudah terintegrasi, maka instrumentasi tersebut bisa
terlibat atau menjadi perangkat IoT. Nah, ketika dua fungsi tersebut digabungkan bersama, maka akan perangkat IoT, maka instrumentasi akan menjadi perangkat IoT, atau perangkat IoT terbentuk dari instrumentasi. Nah, sebelumnya hanya jam tangan sederhana yang misalkan ya, jam tangan sederhana yang hanya digunakan untuk melihat waktu dan tanggal. Nah, sekarang kalau jam tersebut dijadikan perangkat IoT, maka memungkinkan jam tersebut tidak hanya berlaku sebagai jam, tetapi bisa untuk melihat detak jantung, jumlah kalori, jarak tempuh perjalanan, dan seterusnya. Nah, saat ini pasar perangkat IoT berkembang pesat dari hari ke hari dan menjadi lebih populer dengan peningkatan jumlah yang sangat drastis. Pengguna IoT bahkan banyak, tidak hanya untuk keperluan industri atau keperluan otomatisasi saja, tetapi banyak dipergunakan untuk keperluan yang diperlukan untuk aktivitas setiap hari. Nah, sekarang kita coba lanjutkan dengan memahami perangkat keras dari IoT. Secara prinsip, perangkat keras dari IoT itu dibedakan atas 4. Yang pertama, di situ ada serpe atau chips, yang kedua sensor, yang ketiga aktuator, yang keempat standar device atau perangkat-perangkat standar. Jadi, kumpulan perangkat yang memiliki dan merespon dan memiliki kemampuan untuk menangkap data. Jadi, perangkat IoT intinya dia merupakan kumpulan perangkat yang mampu merespon dan memiliki kemampuan untuk menangkap data, mengikuti perintah, dapat dianggap sebagai perangkat IoT. Jadi intinya adalah perangkat tersebut mampu merespon dan memiliki kemampuan untuk menangkap data, mengikuti perintah, dan melakukan aksi-aksi tertentu yang diperlukan. Nah, misalkan berikut ini yang termasuk dalam kategori di mana mereka tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menanggapi instruksi berdasarkan data yang diproses. Jadi komponen-komponen ini itu memang harus memiliki kemampuan untuk menjadi perangkat IoT. Serpe atau chip ini adalah klasifikasi yang lebih luas. Di serpe dalam IoT itu harus memiliki klasifikasi yang lebih luas yang berisi semua peralatan listrik dan elektronik seperti microcontroller, sirkuit terpadu, dan sistem komunikasi, misalkan frekuensi radio, wifi, dan seterusnya. Yang kedua, sensor. Sensor yang merupakan salah satu komponen dasar dalam sistem IoT, standarnya memiliki 3 modul, yaitu modul manajemen, modul daya, modul penginderaan, dan modul energi. Jadi tidak semua sensor begitu ditempel begitu saja bisa menjadi perangkat IoT kalau tidak memiliki 3 modul tersebut.
Lalu yang ketiga, aktuator. Perangkat ini menyediakan gerakan ke sistem pengumpulan data seperti solenoida, pengendali motor, dan lain-lain, yang berfungsi untuk mengambil detail gerakan berdasarkan data atau perintah. Ini fungsi atau perangkat keras yang ketiga. Perangkat keras yang keempat, perangkat standar, yang disebut sebagai perangkat standar, adalah perangkat yang merupakan perangkat umum yang digunakan untuk berpikir atau memiliki intelijensia, yakni perangkat tersebut seperti tablet, ponsel cerdas, saklar otomatis, router, dan lain-lain. Masing-masing perangkat ini memiliki rangkaian pengaturan sendiri yang memungkinkan mereka mengumpulkan data. Jadi intinya perangkat IoT, perangkat keras itu harus memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi dengan data. Nah, kalau biasanya kalau ada perangkat keras pasti di situ akan terlibat juga perangkat lunak. Nah, perangkat lunak IoT itu juga harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, perangkat lunaknya itu harus memiliki kemampuan data collection atau koleksi data. Yang kedua, mampu mengintegrasikan perangkat. Yang ketiga, bisa berfungsi sebagai analitik real time. Yang keempat, dia mampu mengendalikan proses atau aplikasi. Sehingga perangkat lunak IoT itu merupakan serangkaian program yang membantu kita untuk menyelesaikan aktivitas seperti pengumpulan data, pemrosesan, penyimpanan, dan evaluasi instruksi berdasarkan data yang diproses dari perangkat lunak IoT. Nah, sistem operasi seperti firmware, aplikasi, middleware adalah beberapa contoh yang termasuk dalam kategori perangkat IoT. Nah, di pengumpulan data itu merupakan langkah inti dari aspek pengumpulan data, mulai dari penginderaan data, tadi sensing, kemudian penyaringan, pengukuran, agregasi, dan pada akhirnya mengelola keamanan data yang telah dikumpulkan. Jadi tidak hanya mengumpulkan, tetapi di situ juga harus ada jadi penyaringan, pengukuran, agregasi, lalu menjamin keamanan data tersebut. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, tidak hanya sensor, tetapi juga bisa dilakukan melalui awan atau bank data. Dan setelah selesai, data bisa didistribusikan melalui perangkat dan kemudian ke pusat, dibawa ke pusat penyimpanan data kembali. Nah, bagaimana dengan integrasi perangkat? Integrasi perangkat berfungsi memastikan bahwa semua komponen yang terintegrasi dapat terintegrasi dengan baik, yakni dapat mengelola semua batasan protokol
dan aplikasi yang ditangani dengan benar untuk memastikan komunikasi yang tepat di antara perangkat-perangkat tersebut. Jadi intinya integrasi device ini adalah menjalin komunikasi antar perangkat. Yang ketiga, analisis waktu nyata atau real time analytic. Nah, selama data yang dikumpulkan dan diproses atau selama proses pengumpulan data, mungkin ada tugas yang otomatis yang perlu dilakukan, sehingga tidak hanya diproses tetapi juga dapat menjalankan dan menganalisis data untuk pola-pola tertentu. Ini analisis waktu nyata. Lalu yang keempat, perpanjangan proses dan aplikasi. Apa maksudnya? Perangkat lunak yang memiliki kemampuan perpanjangan proses dan aplikasi. Nah, perangkat lunak ini bertugas memastikan bahwa proses pengumpulan data dapat ditekan untuk mendapatkan hasil maksimal dari semua sumber yang memungkinkan. Hal ini lebih seperti sebagai penambah atas infrastruktur pengumpulan data yang ada. Jadi tugas utamanya itu adalah memastikan bahwa proses pengumpulan data dapat ditekankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari segala sumber yang bisa diakses. Nah, ini yang dimaksud dengan perpanjangan aplikasi dan proses. Nah, untuk membangun IoT, karena IoT itu berfungsi secara siklus atau terus-menerus bekerja setiap hari 24 jam 365 hari dan mungkin seterusnya selama diperlukan, sehingga ada siklus standar yang harus dibuat atau harus diikuti polanya dalam membangun suatu sistem perangkat atau sistem instrumentasi agar bisa selalu terkait dengan IoT. Nah, utamanya siklus hidup perangkat IoT itu dikategorikan menjadi 6. Yang pertama adalah deployment, lalu dilanjutkan dengan monitoring, kemudian service, jadi monitoring, service, kemudian pengelolaan, kemudian pembaruan, lalu penghentian akhir. Nah, setelah penghentian, tujuan penghentiannya ini kita lihat untuk apa. Misalkan pengumpulan data sudah selesai, maka ya mesti ada tugas selanjutnya, yaitu deployment lagi, monitor lagi, service lagi, pengelolaan, pembaruan, dekomisi, dan seterusnya. Ini siklus hidup dari perangkat IoT. Sehingga IoT memiliki siklus pengembangan yang sangat sederhana sebetulnya, yakni hanya mulai dari deployment diikuti dengan pemantauan, service, pengelolaan yang diikuti dengan pembaruan rutin dan penghentian di akhir. Nah, di saat ini banyak sekali platform yang menyediakan atau perangkat lunak atau platform kerangka kerja
yang dipergunakan untuk membangun suatu IoT. Di sini saya tunjukkan ada 7 perangkat IoT, platform IoT yang cukup populer, dan ini mungkin yang paling banyak penggunanya, yakni di situ ada Google Cloud IoT, AWS IoT, PTC ThinkWorks, platform IoT KA, Deutsche Telekom, Microsoft Azure IoT, dan Cisco IoT. Ini 7 platform IoT yang paling banyak dipakai saat ini. Nah, kenapa banyak pembangun IoT, platform IoT? Hal ini karena pertumbuhan pesat Internet of Things, jadi karena pertumbuhan pesat IoT, lalu banyak diperlukan untuk menghidupkan banyak perangkat pintar, dibutuhkan layanan cloud dan aplikasi. Nah, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan akan platform IoT, maka diperlukan kerangka kerja yang merampingkan pengembangan aplikasi IoT, sehingga platform IoT selalu tumbuh dan dikembangkan. Mungkin seperti laporan terbaru yang dirilis oleh Markets and Market, media tersebut memperkirakan bahwa pasar platform cloud IoT global akan tumbuh dari senilai 6,4 miliar US dollar pada tahun 2020, dan ternyata telah menjadi 11,5 miliar perkiraannya pada tahun 2025. Jadi pada tahun 2020 itu dihitung oleh Markets and Markets, media tersebut menghitung, dan ternyata dunia telah membelanjakan 6,4 miliar US dollar pada tahun 2020, dan diperkirakan akan menjadi sekitar 2 kalinya, yaitu 11,5 miliar selama kurun 5 tahun atau 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 12,6% selama 5 tahun tersebut. Sehingga jumlah vendor platform IoT itu diperkirakan ada sekitar akan tumbuh menjadi cukup banyak, ada sekitar 620 platform IoT yang dikenal pada tahun 2019, dan diperkirakan akan menjadi lebih dari 2 kali pada tahun 2025. Jadi mungkin ada 1.100-an pada tahun 2025. Nah, perusahaan-perusahaan besar dari industri yang berbeda seperti Amazon, Bosch, Deutsche Telekom telah bergabung untuk mengembangkan platform IoT. Nah, mereka semua berusaha untuk meningkatkan jejak mereka di pasar teknologi. Meskipun vendor yang lebih besar tidak selalu berarti memberikan solusi yang lebih baik, tetapi saat kita memilih platform IoT terbaik untuk bisnis, yang penting untuk dipertimbangkan adalah total biaya kepemilikan, kegunaan, kecepatan implementasi, dan lain-lain. Lalu
banyaknya set fitur yang kuat dan dianggap sebagai platform IoT yang hebat secara umum, mungkin bukan pilihan terbaik untuk kasus yang kita perlukan, sehingga kita harus dengan jeli memilih platform sesuai dengan keperluan kita. Nah, sekarang kita akan lebih detail ke perangkat instrumentasi yang dipersyaratkan untuk bisa bekerja dalam IoT. Nah, perangkat kerasnya, komponen utamanya tadi adalah serpeh. Nah, salah satu bentuk serpeh atau chip itu adalah microcontroller. Nah, microcontroller yang saat ini beredar di pasaran, microcontroller untuk IoT, itu salah satunya adalah Arduino Uno, kemudian ESP. Saat ini yang cukup banyak dipergunakan adalah ESP8266 dan ESP32. ESP8266 mempergunakan platform 16 bit, yang ESP32 mempergunakan platform 32 bit. Kemudian Intel Galileo, dan yang keempat adalah Raspberry. Nah, 4 serpeh ini yang saat ini cukup populer dipergunakan dalam yang dipergunakan sebagai serpeh dalam mendesain perangkat IoT. Yang berikutnya perangkat lunak. Nah, perangkat lunaknya jadi di antaranya itu adalah Arduino IDE yang ini berbasis PC, lalu Tuya, ini adalah perangkat lunak berbasis web, lalu Blink, ini adalah perangkat lunak berbasis pada ponsel pintar atau Android, lalu HTML atau web server ESP, ini adalah perangkat lunak untuk internet yang biasanya disingkat dengan WSE atau web server ESP. Lalu untuk sosial media adalah Telegram API. Jadi ada 5 perangkat lunak utama yang dipergunakan untuk melibatkan perangkat keras yang terhubung sesuai dengan perangkatnya itu sendiri. Jadi kalau basisnya PC pakai Arduino IDE, kemudian untuk web berbasis Tuya atau HTML, untuk ponsel mempergunakan Android, untuk sosial media mempergunakan Telegram. Nah, pertanyaannya apakah harus sendiri-sendiri atau bisa gabungan? Ya, jawabannya tentu saja masing-masing ini harus bisa terintegrasi satu sama lain. Jadi kita bisa menggunakan Arduino IDE saja kalau hanya dipergunakan di dalam PC, tetapi atau ini kita membuatnya mempergunakan Arduino IDE, kemudian bisa kita gabungkan dengan Blink, Tuya atau HTML atau Telegram sekaligus. Nah, ini kalau kita bandingkan, salah satu contoh perbandingan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai dasar untuk memilih serpeh yang bisa kita
manfaatkan untuk mengintegrasikan instrumentasi dalam IoT. Di sini kita bandingkan dua perangkat ESP32 dan ESP8266. Pembandingnya adalah Arduino sebagai benchmarknya atau acuannya. Jadi misalkan untuk ESP32 ini dibuat oleh atau dengan teknologi Tensilica Extensa LX6 mempergunakan mikroprosesor dengan 2 inti, sedangkan ESP8266 yang biasanya disebut dengan node MCU ini juga dibuat oleh Extensa tetapi hanya mempergunakan inti tunggal 32 bit dengan L106. Kalau yang 32 mempergunakan 2 inti, yang 8266 1 inti. Yang ESP32 ini merupakan prosesor 32 bit dengan inti ganda, sedangkan ESP8266 merupakan prosesor dengan inti tunggal. Kemudian yang ESP32 memiliki Bluetooth dan Wi-Fi, sedangkan yang 8266 tidak ada Bluetooth, tapi bisa untuk Wi-Fi. Lalu jumlah ROM-nya pada ESP32 itu sekitar 448 KB, yang pada ESP8266 tidak ada ROM-nya, sehingga kapasitas memorinya harus kita tambahkan untuk pemrograman. Kemudian di masalah flash memory, ESP32 memiliki kemampuan EEPROM flash, di ESP8266 tidak ada. Kecepatannya ESP32 160 MHz, sedangkan ESP8266 80 MHz karena inti jamak. Kemudian dia bisa terhubung dengan CAN atau tidak. ESP32 mampu terhubung dengan 2 CAN. CAN ini adalah saluran komunikasi terutama untuk keperluan kendaraan. Pada ESP8266 tidak ada, sehingga kalau untuk dipergunakan di misalkan untuk sistem otomotif itu lebih ditekankan mempergunakan ESP32. Kemudian sistem keamanan yang bisa kita lihat di sini, ada sistem keamanan, kemudian koneksi terhadap USB, OTG, dua-duanya tidak bisa. Kemudian protokolnya, ESP32 memiliki protokol. Lalu GPIO ini adalah perangkat penghubung ke input output atau interface. Nah, di sini bisa memiliki 34 pin yang dihubungkan ke perangkat, sedangkan untuk ESP8266 hanya 17. Kemudian ADC-nya di sini untuk ESP32 memiliki 12 bit ADC, sedangkan pada 8266 itu hanya 10 bit. Kemudian sensor. Nah, pada ESP32 di dalamnya sudah mengandung Hall sensor, temperatur sensor, sedangkan pada ESP8266 tidak ada sensornya. Kemudian Ethernet
dan MAC interface. Pada ESP32 sudah ada, pada Node MCU 8266 tidak ada. Kemudian harganya cukup murah, ya perkiraannya sekitar Rp80.000, sedangkan untuk ESP866 itu sekitar 45.000, jadi cukup murah serpihnya. Yang ini satu serpih yang sudah mengandung perangkat komunikasi ADC dan interface input output. Nah, ini contohnya. Jadi satu pin dalam ESP8266 itu bisa dipergunakan untuk keperluan misalkan ini GPIO 9. Ini bisa dipergunakan untuk I/O, juga bisa diperlukan untuk data. Kemudian di sini juga sudah disediakan catu daya untuk perangkat 3,3 volt. Kemudian contoh yang lain misalkan GPIO 16, ini bisa menjadi input output baik analog atau digital. Kemudian bisa dipakai untuk pengguna dan untuk mengaktifkan serpih, sehingga satu node MCU ini sudah memiliki kemampuan untuk interface, kemudian untuk pemrosesan data, pengubahan dari digital ke analog ataupun analog ke digital. Jadi input outputnya itu bisa input analog atau input digital. Demikian juga keluarannya, outputnya bisa output analog atau output digital. Nah, sedangkan yang untuk ESP32 itu saat ini dibuat oleh atau mengikuti standar Espressif System, yaitu standar sistem dengan biaya yang rendah, berdaya rendah. Kemudian untuk seri SoC itu dia sudah dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth untuk dua mode, yaitu mode energi rendah atau standar. Nah, yang termasuk dalam ESP32 ini adalah ESP32 Do DG6, Do D, D2WD, SOWD, dan Pico D. Ini yang termasuk dalam ESP32. Nah, blok diagram fungsi dari ESP32 itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada perangkat komunikasi, perangkat data, kemudian perangkat sensor, perangkat pengolah atau pengubah DAC ADC, kemudian perangkat ALU Arithmetic Logic Unit, perangkat komunikasi di sini WiFi, Bluetooth, kemudian perangkat memori ROM, SRAM, kemudian perangkat untuk pemercepatan SHA, RSA, dan seterusnya. Kemudian perangkat radio, ada RF, ada pembangkit clock, kemudian ada switch dan balon. Balon ini berfungsinya untuk mengantisipasi atau seandainya tidak ada beban, maka balon ini berfungsi untuk menjaga agar supaya radio ini tidak
terganggu. Demikian juga pada saat dia mengirim, maka impedansinya dijaga, disesuaikan dengan perangkat yang terhubung ke ESP32 ini. Nah, ESP32 seperti tadi telah disinggung bahwa dia memiliki GPIO yang lebih banyak dan memiliki kemampuan pengolahan data juga yang lebih banyak. Di sini yang hijau tua ini adalah GPIO, ini ada 37, kemudian ADC-nya itu ada 14, bisa 14 perangkat yang bisa disambungkan dan langsung sudah bisa diolah dengan ADC. Kemudian untuk DAC di sini ada 2. Kemudian untuk sensor sentuh itu juga sudah disediakan. Di sini ada 7 sensor sentuh. Kemudian untuk radio RF itu ada RX untuk receive, TX untuk transmit. Kemudian untuk mengontrol memori itu bisa di sini ada flash D2, D3 dan CMD. Sehingga perangkat ini sudah memiliki kemampuan yang mungkin memang disiapkan untuk IoT, yakni memiliki kemampuan berinteraksi dengan device atau interface, kemudian pengolahan data, pengubahan dari analog digital atau digital ke analog, kemudian juga sudah disediakan sensor standar, yang di sini adalah terutama sensor sentuh dan sensor suhu. Nah, ini survei yang lain. Ini adalah Intel Galileo. Surveinya ini. Yang ini adalah perangkat-perangkat pendukungnya tadi, interface dan perangkat input-output, juga perangkat untuk komunikasi. Kemudian yang ini adalah Arduino Uno. Arduino mengeluarkan beberapa, Arduino Uno, Arduino Nano, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ambil contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk IoT. Ini contoh aplikasi IoT dalam budidaya pertanian. Di sini terlihat ada perangkat keras yang tersambung, kemudian ada perangkat komunikasi, kemudian di sini ada perangkat komunikasi yang handheld atau untuk usernya yang terkomunikasikan dengan sistem telemanagement. Jadi di sini perangkat kerasnya itu digunakan ini pada contoh ini digunakan untuk memonitor dan mengontrol budidaya pertanian. Dalam kasus ini sistem sensor yang dipergunakan misalkan mempergunakan sensor analog, misalkan untuk kelembapan tanah mempergunakan DHT22, kemudian sensor temperatur digital dan kelembapan mempergunakan MG135, kemudian sensor untuk mengenali kualitas gas mempergunakan MG7, kemudian sensor suara
ultrasonik, kemudian juga penampil LCD, kemudian modul komunikasi, modul GSM, dan catu daya. Nah, software yang dilibatkan mungkin di sini mengandung misalkan Raspbian OS, kemudian Python dan PHP server untuk menghubungkan antar perangkat dan komunikasinya. Nah, sistem tadi mungkin dimulai dengan membuat suatu rancangan algoritma sistem kerja dari perangkat tersebut. Jadi di sini perangkat serpih, perangkat utamanya, di sini sensornya, ini perangkat masukan, tombol, kemudian di sini relay yang untuk menggerakkan aktuator, menggerakkan komponen-komponen yang berdaya besar, kemudian penampil sederhana LCD, kemudian di sini komponen pengolah data yang lebih besar, misalkan laptop, komputer, dan seterusnya, yang akan menampung atau mengolah data pada serpih. Nah, mungkin di dalam contoh yang lebih detail, di sini algoritmanya misalkan dimulai jadi deployment, setting dari memulai, kemudian dirumuskan masalahnya, dirancang perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunaknya, lalu dibuat perangkat kerasnya, dikerjakan perangkat lunaknya, diintegrasikan, lalu menjadi pengendali pintar untuk budidaya. Nah, contoh tersebut, ini salah satu aplikasinya, ini adalah untuk sistem monitoring tanaman hortikultura pertanian di Kabupaten Indramayu, yaitu untuk pengolahan tanah, meningkatkan hasil panen, dan pertanian presisi. Nah, contoh lain aplikasi IoT ini adalah penggunaan IoT untuk budidaya atau perikanan, budidaya aquaculture di Kabupaten Bantul. Nah, di sini memanfaatkan Internet of Things untuk mempermudah bisnis dalam sektor aquaculture. Nah, fungsinya IoT berperan dalam mendorong meningkatkan kualitas pada hasil produksi budidaya ikan dan udang yang dilakukan di Kabupaten Bantul. Nah, ini contoh di pertanian presisi. Di sini keterlibatan IoT diperlukan untuk pengumpulan data, kemudian untuk memprediksi luaran, untuk manajemen operasional, pengawasan dan monitoring, efisiensi dan monitoring. Nah, dalam pertanian utamanya peran IoT itu adalah menghubungkan mesin dengan pertanian melalui jaringan digital. Nah, tujuannya meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas dari utilitas dari penggunaan pupuk sampai peran dari mesin pertanian itu sendiri atau mekanisasi, elektronisasi.
Nah, peran utama dalam penggunaan IoT sektor pertanian terutama tadi adalah 5 hal tadi. Jadi pengumpulan data melalui sensor pertanian yang cerdas yang dapat mengetahui kondisi cuaca, kualitas pupuk, dan kesehatan ternak. Nah, di sini para petani bisa memiliki kemampuan untuk memprediksi luaran dari produksi sehingga mampu merencanakan distribusi hasil pertanian dengan lebih baik. Dengan adanya pengontrolan yang lebih baik, maka petani mampu mengurangi risiko dari produksi dan mampu merencanakan distribusi hasil pertanian. Sehingga para petani dapat melakukan manajemen biaya dan pengurangan limbah secara lebih efisien dengan memanfaatkan sensor. Petani mampu melihat berbagai anomali atau kesalahan di produk pertaniannya sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan. Lalu yang keempat, efisiensi itu ditingkatkan melalui otomasi, pengontrolan, sistem irigasi, dan sistem pemupukan melalui peralatan pintar. Lalu yang terakhir, pengawasan. Melalui sistem pengawasan yang lebih baik, produksi pertanian akan lebih efisien dan optimal. Produksi akan semakin banyak dengan meningkatkan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Nah, pertanian masa depan yang berbasis IoT itu akan menjadi investasi dan bagian dari penelitian yang terus dikembangkan. Kemudian perlu pemahaman tentang protokol komunikasi yang menjadi bagian integral dari internet. Lalu dalam otomasinya itu terutama untuk penggunaan data, untuk pertolongan, untuk pengambilan keputusan serta efisiensi tadi. Nah, elektronisasi dan mekanisasi pertanian ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Nah, ini mungkin contoh diagram kerja dari perangkat keras dan perangkat lunaknya. Nah, ini salah satu contoh yang dikembangkan dalam budidaya pertanian. Di sini ada media tanam multikultura, kemudian ada gateway mempergunakan jaringan internet melalui ThinkSpeed, kemudian ada server untuk menyimpan data dan menganalisis budidaya pertanian. Kemudian di sini ada petani. Nah, jalur komunikasi yang bisa digunakan misalkan tanpa untuk di lapangan tanpa internet itu bisa mempergunakan jaringan LoRa komunikasinya. Di sini perangkat LoRa, kemudian web server, halaman web, aplikasi mobile, kemudian di sini perangkat penyimpanan. Nah, yang menghubungkan ke internet itu adalah web server, sedangkan yang menghubungkan peralatan dengan web server adalah LoRa, jaringan LoRa. Nah, ini salah satu contoh smart farming yang dikembangkan oleh suatu startup yang menghubungkan para petani sehingga mereka mampu melakukan penjadwalan pertaniannya, menyimpan data tanamnya, lalu membuat profil pertaniannya, dan seterusnya. Nah, ini misalkan di startup tersebut, di sini ada kebunku
yang untuk memonitor kebun-kebun, masing-masing kebun, mulai dari air tanahnya, nutrisinya, suhunya, cahayanya, kelembapan, kemudian tangki airnya masih berapa. Ini misalnya kebun 1, kebun 2, kebun 3, dan seterusnya. Mungkin ini memilik petani 1, petani 2, petani 3, atau milik satu petani, cuma yang di sini usianya baru 27 hari, yang di sini 440 hari. Yang ini cabai merah ditanam tahun bulan Juli tanggal 12, yang di sini tanggal 16, dan seterusnya. Nah, demikian beberapa contoh penggunaan IoT dalam berbagai bidang. Yang kali ini yang kita bahas di bidang pertanian dan di bidang budidaya pertanian dan perikanan. Nah, mungkin nanti bisa kita kembangkan di aplikasi yang lebih lanjut di bahasan berikutnya, misalkan di industri manufaktur. Baik, untuk kali ini mungkin kita cukup. Sampai ketemu di bahasan berikutnya, IoT untuk manufaktur. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe sehingga kalian bisa mengikuti bahasan berikutnya apabila bahasan tersebut sudah tersedia di cloud untuk bisa diakses. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.